Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Anggota kami berjumlah 5 orang, yaitu saya Rizke Eka Putri, Khairun Nafisa Daulay, Rani Prameswari, Sera Banu, dan Lailatul Rahman Simbolon. Mata kuliah Hukum Perlindungan Saksi dan Korban semester 7, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun tujuan pembuatan video kami ini yaitu demi pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu dengan judul Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Saksi dan Korban. Saya Khairun Nafisa Daulay akan menjelaskan tentang pengertian Hukum Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Perlindungan yang diberikan kepada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyidikan, penyelidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan dari permohonan yang disampaikan oleh korban tersebut. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari asas perlindungan saksi dan korban. Asas diartikan juga sebagai suatu kebenaran yang dipergunakan sebagai pijakan atau tumpuan dalam berpikir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan asas adalah suatu alas, akar, dasar, fondasi, hakikat, tongkat, pangkal, landasan, dan lain sebagainya. Asas hukum didasarkan atas satu nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasikan. Asas-asas perlindungan saksi dan korban sebagai sumber material ketentuan hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Sera Banu dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang asas-asas perlindungan saksi dan korban. Dari asas-asas itu ada 5 asas, yang salah satu asasnya adalah asas keadilan. Asas keadilan adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian hukuman atau hukum kepada saksi dan korban, seperti sesuai dengan hak-haknya saksi dan korban, secara proporsionalitas, secara proseduralitas, dengan kewajiban memberikan kesaksian di dalam setiap tahap peradilan. Baik. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pengertian dari asas-asas keadilan. Jadi, keadilan itu bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh keadilan yang sama. Jadi, maksudnya itu keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri. Artinya, adil itu bagi seseorang belum tentu bagi orang yang lain itu adil. Ya kan? Jadi keadilan itu bukan berarti bagi yang sini adil dan bagi yang sana adil. Nah, seperti menurut Sarjito Raharjo, ya kan? Jadi keadilan itu merupakan konsep bagaimana kita menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban. Tapi namun harus juga diperhatikan kesesuaiannya, mekanismenya, seperti mekanisme yang digunakan oleh hukum dengan membuat dan mengeluarkan hukum, dan kemudian menerapkannya pada sanksi terhadap para anggota masyarakat, ya kan? Namun berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, ya kan? Nah,
Jadi yang boleh dan tidak boleh dilakukan itu adalah substantif, ya kan? Dan ada juga dalam mengukur sebuah keadilan, pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tepatnya dan memberikan kepada siapa saja, seperti itu. Apa yang menjadi haknya yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama di kedudukannya di muka hukum. Jadi seperti itu, harus sama keadilannya di muka hukum. Baiklah, saya Lailatul Rahman Simbolon akan melanjutkan pembahasan kami mengenai asas-asas perlindungan saksi dan korban. Di mana di sini ada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, di mana ini asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang memandang setiap manusia khususnya sebagai saksi dan atau korban sebagai makhluk ciptaan Allah yang harus dihargai dan dilindungi, dan hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Nah, selanjutnya ada asas tidak diskriminatif. Asas ini adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang memandang setiap saksi dan atau korban memperoleh pengakuan yang dalam keadaan sama harus diterapkan secara sama di depan hukum, tanpa membedakan tingkat ekonomi, golongan, ras, agama, suku bangsa, dan sebagainya. Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Contohnya seperti harus saling menghormati, saling menjaga hubungan baik, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap negara yang berhubungan agar dapat memberikan keuntungan masing-masing, serta mewujudkan persamaan derajat antara negara yang berhubungan. Selain itu, mengembangkan sikap saling menghargai. Contohnya seperti tidak boleh bersikap sewenang-wenang, mengikuti persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai antara sesama manusia, itu seperti mengembangkan sikap tenggang rasa, berani membela kebenaran dan keadilan, selalu bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, menghormati sesama manusia tanpa membedakan agama, kedudukan sosial, warna kulit, suku, dan bangsa. Contoh asas non-diskriminatif yaitu toleransi menghargai agama. Toleransi menghargai agama lain, tidak membeda-bedakan teman. Dan asas non-diskriminatif adalah asas yang tidak membedakan. Kelebihan asas perlakuan non-diskriminatif ini tidak hanya menjadi keidealan, akan tetapi menjadi sebuah asas yang diterapkan dalam dunia peradilan. Nah, kemudian ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antara golongan kelamin, ras, agama, dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik, atau karakteristik lainnya, diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi. Maka dari itu, dalam perlindungan saksi dan korban, saya Rani Prameswari akan melanjutkan tentang asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan di negara hukum yang mengutamakan pada landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Selanjutnya, kepastian hukum. Contohnya, sebuah aturan yang bersifat tertulis yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Kelebihannya memberikan perlindungan hukum yang pasti. Kemudian memberikan perlindungan yang dalam tindakan sewenang-wenangnya dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan.
Saya Rani Prameswari akan menjelaskan tentang contoh dan kelebihan dari asas rasa aman dan asas kepastian hukum. Dalam asas rasa aman, contohnya adalah orang yang akan merasa terlindungi ketika sedang berhadapan dengan hukum. Kelebihannya yaitu dapat memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, baik secara keluarga maupun harta benda. Selanjutnya, saya Khairun Nafisa Daulay akan menjelaskan tentang asas rasa aman. Asas rasa aman adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada saksi dan korban berguna untuk menciptakan kondisi dalam suasana tentram, baik lahiriah dan batiniah, baik secara fisik dan psikis. Baiklah, tujuan hukum perlindungan saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan pasal 4 UU PSK, yaitu bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban dalam memberikan keterangan pada saat setiap proses peradilan pidana.